Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Saya bersyukur dan sangat bahagia sekali pada hari ini setelah sekian lama, lebih dari 7 tahun lamanya saya tidak hadir di majelis ini, dan akhirnya dengan izin Allah pada hari ini saya bisa berkumpul kembali dengan keluarga besar, orang tua kita, saudara semuanya, guru kita, yaitu Al-Habib Salim bin Umar bin Muhammad Al-Attas. Habib Salim orang tua kita semua. Habib Salim yang memprakarsai kembali digelarnya pengajian bulan ini melalui anak-anaknya, melalui Habib Agil, melalui Habib Muhammad, melalui Habib Muhsin, saudara, yang kemudian disampaikan kepada saya di awal tahun 2013 ketika saya mulai pindah ke Megamendung. Dan akhirnya mendengar keinginan baik tersebut, tentu harus kita dukung, wajib kita dukung, sehingga digelar kembali pengajian bulanan, dan setiap bulan waktu itu saya hadir di sini. Alhamdulillah. Dan majelis taklim saadah ini luar biasa, saudara. Dukungannya bukan hanya sekedar ngaji, bukan hanya sekedar taklim, tapi pada saat digerakkan turun ke jalan pun mereka turun semua ke jalan, ya kawan. Alhamdulillah, luar biasa. Saya rasakan betul bagaimana jamaah majelis taklim as-saadah di bawah pimpinan daripada putra-putra Sahibul Haul Habib Salim bin Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas, saudara, betul-betul bergerak di semua bidang. Mudah-mudahan majelis ini akan terus diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Sahibul Haul Habib Salim bin Umar, saudara, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, ditempatkan di dekat datuknya, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semua yang hadir sini, saudara, kehadiran Anda, kepedulian Anda mengikuti acara ini sebagai bukti bahwa Anda semua cinta kepada Habib Umar, cinta kepada Habib Salim, bahkan bukan itu saja, cinta kepada datuk mereka, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan oleh Allah bersama yang kau cintai. Kalau kita cinta Nabi, kita akan berkumpul bersama Nabi. Kita cinta kepada keluarga Nabi, kita akan dikumpulkan bersama keluarga Nabi. Kita cinta kepada ulama, cinta kepada kiai, saudara, kepada para ajangan yang tetap istiqamah di jalan Allah, saudara, kita akan dikumpulkan bersama mereka nanti di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan ini saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya ingin mengingatkan diri saya dan Anda semua, ya ikhwan, bagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab, supaya menjadi pedoman kita, renungan kita untuk kita hayati.
Wallahu subhanahu wa ta'ala qala innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Saudara, ini ayat luar biasa. Hati-hati saudara. Allah sebutkan di sana innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Siapa itu yang menyakiti Allah dan Rasulnya saudara? Yang meremehkan syariatnya, yang menghina nabinya saudara, yang menghina agamanya, yang melecehkan ajarannya saudara, yang menyakiti nabinya, menghina nabinya, merendahkan nabinya saudara. Semua itu saudara termasuk yu'dzunallaha wa rasulah. Apa balasannya Allah yang menyatakan la'anahumullah, Allah laknat mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Siapa yang melaknat? Siapa yang melaknat? Hati-hati menyakiti Nabi saudara. Hati-hati idza'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ada laknat dari Allah bagi siapa saja yang menyakiti hati Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, dulu para sahabat Nabi saudara enggak berani bicara tentang Abu Lahab di depan Nabi. Padahal Abu Lahab Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabew wa tab. Sudah jelas Abu Lahab ini kafir, masuk neraka saudara, musuhnya Nabi. Tapi sahabat kalau duduk bersama Nabi nggak berani cerita tentang Abu Lahab ya. La ahad minas sahabah yatakallam fi Abi Lahab amaman Nabi saudara. Kenapa saudara? Mereka takut hati Nabi nggak enak. Walau bagaimanapun juga Abu Lahab adalah paman Nabi saudara. Itu akhlak sahabat saudara. Akhlak. Padahal Abu Lahab sudah dilaknat Allah, masuk neraka, celaka saudara. Tapi tetap sahabat Nabi tidak ada satupun yang berani bicara di depan Nabi saudara tentang kekafirannya Abu Lahab, durhakanya Abu Lahab. Semua diam. Kenapa? Menjaga perasaan Nabi. Sallu ala Nabi. Saya tanya, akhlak sahabat tinggi tidak? Akhlak sahabat tinggi tidak? Berarti menjaga hati Nabi itu wajib tidak? Tahu-tahu di zaman sekarang ada orang ceramah di televisi, di medsos, di mana-mana teriak-teriak ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi masuk neraka. Hei, jangan kau sembarangan bicara saudara. Ya, memang di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada segelintir pendapat saudara, ada perbedaan pendapat tentang ibu bapak Nabi, tapi yang muktamad, yang sahih saudara, dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibu bapak Nabi min ahlil fatrah la yuhasab wa la yu'adzab. Mereka tidak dihisab dan tidak diazab. Itu ada orang seenaknya ngafir-ngafirin ibu bapaknya Nabi. Saudara, andai kata benar, andai kata, catat ya, andai kata ibu bapak Nabi itu musyrik, nggak pantas untuk kita ceritakan di medan-medan dakwah saudara. Apa kita menghina Nabi? Apa kita melecehkan Nabi? Apa kita merendahkan Nabi? Jaga mulut, nggak boleh sembarangan. Kalau Nabi dengar saudara, kalau Nabi dengar itu ucapan umatnya mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikkan ibu bapaknya, betapa sedih dan betapa sakitnya hati Nabi. Hati-hati kalau kita menyakiti hati Nabi. La'anahumullah fid dunya wal akhirah. Allah laknat mereka di dunia dan akhirat. Bahkan wa'adalahum adzaban muhina. Allah sediakan untuk mereka adab siksa yang menghinakan. Allah akan hinakan dia di dunia dan di akhirat saudara. Kira-kira jelas gak? Paham tidak?
Paham semua? Bukan situ saja. Paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Ahlus sunnah berbeda. Ada bilang mati kafir, ada bilang mati mukmin, saudara. Tapi ada yang menarik, saya mau garis bawahi. Ahlus sunnah yang manapun, apapun pendapatnya tentang Abu Thalib, baik dia mukmin ataupun kafir, saudara, semuanya sepakat, semuanya ijma, haram menceritakan kejelekan Abu Thalib, saudara. Masya Allah, ijma ahli sunnah wal jamaah, saudara. Gak boleh siapapun cerita sedikit pun tentang kejelekan Abu Thalib. Makanya buka buku-buku sejarah. Kalau cerita Abu Thalib, apa ceritanya, saudara? Tanya kepada Nabi, pembelaannya terhadap Nabi, dukungannya untuk Nabi, saudara. Bagaimana pengorbanannya buat Nabi. Itu yang diceritakan di dalam kitab-kitab, saudara. Nggak ada yang cerita kejelekan Abu Thalib. Saudara, kalau Abu Lahab saja yang sudah nyata-nyata jelas kafirnya, masuk neraka binas, saudara, dari Allah Subhanahu wa taala, sahabat gak berani, saudara, cerita depan Nabi tentang jeleknya Abu Lahab, apalagi Abu Thalib yang membela Nabi habis-habisan. Tidak ada satupun para sahabat Nabi yang berani cerita jeleknya Abu Thalib di depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas gak? Saya mau tanya, saudara, menjaga perasaan Nabi wajib tidak? Apa boleh kita sakiti Nabi? Nabi masih hidup nggak boleh disakiti. Terus Nabi udah wafat boleh disakiti? Nggak boleh. Ada yang nanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau kita jangan menceritakan, saudara, kejelekan orang yang sudah nyata-nyata kafir di depan keluarganya. Saudara, kita buka sejarah. Dulu ada Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Sahabat Nabi atau musuh Nabi? Sahabat Nabi atau musuh Nabi? Mukmin atau kafir? Abu Jahal jahat tidak? Betul. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, saudara. Ikrimah ibn Abi Jahal. Ikrimah permusuhannya kepada Nabi luar biasa. Sampai-sampai Nabi umumkan pada saat Fathu Makkah, saudara. Kalau nanti Makkah kita sudah rebut, kita masuk ke Masjidil Haram, saudara, ada nama-nama yang Nabi sebut. Kalau kalian berjumpa orang-orang ini, bunuh. Walaupun mereka bergelantungan fi sitaril Ka'bah, walaupun mereka bergantungan, saudara, di kiswahnya Ka'bah, bunuh. Salah satunya adalah Ikrimah ibn Abi Jahal. Nah, begitu Makkah takluk, Nabi dan para sahabat masuk ke kota Mekah. Ikrimah tahu kalau dia dicari. Ikrimah tahu kalau dia mau dibunuh, saudara. Akhirnya dia melarikan diri, saudara. Terus melarikan diri, saudara. Sementara istrinya, saudara, masuk Islam. Terus datang kepada Nabi, minta pengampunan kepada Nabi. Ya Rasulullah, kalau Ikrimah masuk Islam bagaimana ya Rasulullah? Apakah dia akan dibunuh juga? Kemudian, saudara, Nabi mengatakan kepada istrinya, sampaikan kepada Ikrimah, kalau dia masuk Islam, al-Islam yajubbu magablah. Islam itu menghapus segala kesalahan di masa lalu. Si istri keluar dari Mekah cari suaminya, begitu ketemu disampaikan, suaminya percaya enggak percaya, apa ya aku enggak dibunuh? Saudara, akhirnya berangkatlah dia, dibawa, saudara, oleh sang istri masuk ke kota Mekah untuk masuk Islam. Nah, yang saya mau garis bawahi, saudara, Nabi kumpulin sahabatnya, Nabi kumpulkan para sahabat ridwanullahu alaihim. Apa kata Nabi? Sebentar lagi Ikrimah masuk ke Mekah, dia mau masuk Islam, jangan kalian ganggu, dan jangan ada di antara kalian yang cerita soal ayahnya, karena hinaan kalian kepada ayahnya akan menyakiti anaknya. Subhanallah. Ini dalil, saudara, Nabi yang ngajarin, saudara. Jadi Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya ashabi, hei para sahabatku, la tu'zuna Aba Jahlin, abanya Ikrimah, saudara. Kenapa?
Sebab idza'il mayyit itu akan dirasakan oleh orang yang hidup, saudara. Semua sahabat sam'an wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Begitu Ikrimah masuk, enggak ada yang usir, enggak ada yang cerita, ya anak Abu Jahal, lu bapak lu kafir, bapak lu masuk neraka, lu bapak lu musyrik. Enggak ada, saudara. Semua diam, turut kepada Nabi. Ini Ikrimah, anak Abu Jahal. Nabi kasih tahu, jangan ceritain jelek bapaknya depan anaknya, jangan. Nah lalu bagaimana dengan Nabi kita? Kok ada orang enak-enakan cerita ibu bapak Nabi masuk neraka? Siapa mereka, saudara? Siapa mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kau yakin ibu bapak Nabi masuk neraka, simpan di hatimu, jaga mulutmu. Nanti kita lihat di akhirat, saudara, siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, saudara. Betul? Jangan kau sebarluaskan di medsos, di televisi, di mimbar-mimbar. Kau merasa dirimu yang paling benar. Hati-hati. Innal ladzina yu'dunallaha wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan disiapkan untuk mereka siksa yang menghinakan. Mereka akan hidup hina dari dunia sampai akhirat. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ya ada lagi orang yang menghina-hina keluarga Nabi. Ya ikhwan, keluarga Nabi dihina, Nabi marah, saudara. Nabi sakit hatinya, saudara. Begitu juga sahabat Nabi. Ada yang hina-hina sahabat Nabi. Ya ikhwan, serendah apapun derajat seorang sahabat Nabi, dia tetap sahabat Nabi. Jaga lisan kita, jaga hati kita, saudara. Di zaman sekarang keturunan Nabi lagi dihina-hina, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia hina-hina, saudara. Nah sekarang saya sekedar mau kasih informasi, Bu ya, Pak ya, Pak, Bu, Wali Songo itu, saudara, berdasarkan ahli tarikh dari kalangan Ba'alwi, di antaranya Mufti Johor Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, bahwa mereka diakui sebagai Ba'alwi turunan Imam Ubaidillah ibn Ahmad ibn Isa Al-Muhajir. Jadi kalau para habaib Ba'alwi sekarang dibilang palsu, berarti Wali Songo nasabnya palsu juga. Ini jahatnya mereka. Bukan nasab Ba'alwi saja yang mereka mau obok-obok, nasab Wali Songo mereka mau obok-obok, saudara. Kurang ajar. Dari dulu, saudara, para Wali Songo berjuang menyebarkan Islam di Indonesia. Kemudian datang keluarga mereka kaum Ba'alwi melanjutkan perjuangan Wali Songo menyebarkan Islam di mana-mana, bekerja sama dengan para ajengan, para kiai, para ulama. Mereka saling cinta, mereka saling sayang, bahu membahu menyebarkan Islam. Betul? Betul? Tahu-tahu sekarang Wali Songo nasabnya udah obok-obok. Alasannya ada manuskrip lain yang menyatakan Wali Songo bukan Ba'alwi, tapi Wali Songo itu Al-Kadhimi Al-Musawi, yaitu keturunan dari Musa Al-Kadhim. Kita periksa manuskripnya. Mana sih manuskripnya yang katanya turunan Musa Al-Kadhim? Anak yang mana? Di situ ditulis, saudara, bahwa Wali Songo turunan Kalijam, anak Imam Musa Al-Kadhim. Saudara, orang Arab zaman dulu nggak ada yang namanya Kalijam. Dari mana itu Kalijam, saudara? Ini orang, masya Allah, saudara, nasab diobok-obok. Nasab Wali Songo mau dicatut ke sana, dicatut kemari. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Wah, ini orang lebih bahaya lagi, saudara. Dia pakai bin, bukan bin bapaknya. Bapaknya Sarman bin Sarman, dia nggak mau pakai. Dia pakai bin yang lain. Nasab dibegal juga. Dia pikir dirinya Nabi Isa kali. Dia mau binnya ke ibu, ke kakek, saudara. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Memang Allah yang sebut Isa ibnu Maryam, saudara. Dia mau tiru Siti Fatimah Zahra, saudara. Al Hasan wal Husain itu bin
Fatimah binti Rasulullah, saudara. Kalau anak keturunan Fatimah, ada hadisnya. Nabi yang mengatakan, ana abuhuma, aku adalah ayah daripada Hasan dan Husain. Nah, kalau bin Sarman pakai hadis yang mana? Lu paham nggak? Bin Sarman aja pakai diganti. Bin Ono dan bin ini, unyil. Udah gitu katanya, enggak Habib, dia punya tesis yang mana? Tesis itu diajukan di universitas, diuji depan para doktor, para profesor yang ahli, nanti ada kesimpulan. Tesis yang dilempar ke masyarakat itu bukan tesis, itu namanya provokasi. Kira-kira jelas gak? Tadi Habib Agil nanya sama saya, Habib, kok tesis begitu disebut tesis ya Habib? Jangan bingung, tesis dikatut, nasab aja dikatut. Kira-kira jelas gak? Tapi saya nggak kaget. Gerombolan ini punya guru besar. Guru besarnya bisa ngomong bahasa semut. Hancur, kacau tidak? Gue nggak mau kalah, gue bisa ngomong sama kembang. Plap 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 plap. Lu paham nggak? Ya nggak paham bahasa kembang. Gue bisa ngomong sama apa? Sama botol gue bisa. Lu paham nggak? Cuman botol yang paham. Masyarakat mau dibodoh-bodohin, ngomong bahasa jin, ngomong bahasa semut, pala lu PA. Paham nggak? Habib, hati-hati Habib. Nanti kalau Habib bicara begini, Habib disantet. Santet sono. Panggil tukang santet, jangan bintang 4, bintang 12. Saudara, jangan percaya sama begini-begini. Lu percaya gak sih lu? Percaya gak? Gue ngomong bahasa kembang, lu percaya gak barusan? Percaya gak? Tega banget lu. Gue udah kampanye di sini, lu masih nggak percaya sama gue? Masya Allah, Bu. Orang ngomong dengan bahasa semut, Bu. Percaya, Bu? Percaya ente? Percaya ente? Ini semua yang ada di sini saya tanya, percaya ente? Masya Allah, kira-kira jelas ya? Udah ceramahnya segitu aja dah. Pusing kalau gue terusin nih. Bukan perut lapar, ntar nasi keburu dingin. Belum sholat zuhur lagi, betul? Masya Allah, udah lanjut. Katanya lapar. Tunggu, gue mau tanya kitab dulu. Gue mau ngomong sama kitab. Blep. Dia jawab, dia bilang, Bib, lanjutin sedikit. Urusannya viral lagi nih. Habib Rizik bisa bahasa kembang, bahasa botol, bahasa kertas. Alhamdulillah. Ini kira-kira ceramah saya hari ini terang terang. Sadayana ngertos? Betul. Saya mau tanya semua, cinta kepada kiai, cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, cinta kepada ba'alwi. Betul. Takbir. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang ngadu domba habaib dan kiai, saudara biarkan atau lawan? Biarkan atau usir? Kalau ada orang ngobok-ngobok saudara nasabnya Wali Songo, nasabnya para habaib, biarkan atau lawan? Biarkan atau usir? Betul. Maka itu saya minta dari Sabang sampai Merauke, rekam. Awas lu nggak sebar lu. Pokoknya yang ngerekam nggak disebar, gua doain biar pantatnya bisulan. Iya, bukan ngerekam disebar enggak, betul? Rekam, sebar. Saya minta kepada seluruh umat Islam dimanapun anda berada, pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta ba'alwi, pecinta ajengan, pecinta ulama, semuanya jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Ayo lu
Lu ketawanya belakangan. Yang lain udah selesai ketawa, dia belakangan. Jangan-jangan dia lagi ngomong bahasa handphone. Udah terus. Udah jangan dihabisin di sini buat yang lain. Nah, jadi saudara, saya mau ajak semua. Innaka ma'aman ahbabta. Kalau kita cinta Nabi, kita akan bersama Nabi. Tapi ingat, jangan sakiti Nabi. Jangan ya, Pak. Apapun bentuknya saudara, jangan hina keluarganya, jangan hina istrinya, jangan hina sahabatnya, apalagi menghina syariatnya saudara. Jangan, nggak boleh. Dan jangan pula hina para keturunannya saudara. Kami para habaib nggak maksa. Orang mau percaya silakan, nggak percaya silakan. Yang untung yang percaya, yang rugi nggak percaya saudara. Enggak, habaib nggak ada masalah. Mau diakui nggak diakui saudara, kami tetap mengatakan bahwa datu-datu kami telah menjaga nasab kami dengan sebaik-baiknya penjagaan. Bahkan di dunia lembaga-lembaga nasab seluruh dunia mengakui saudara bahwa lembaga nasab Ba'alwi di Indonesia yang catatnya paling lengkap dan paling akurat. Yang sempurna memang nggak ada di dunia yang sempurna saudara. Kekurangan akan selalu ada. Tapi catatan yang paling lengkap dan akurat adalah catatan saudara keturunan Ba'alwi yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah saudara. Enggak mau dicaci maki habaib dari dulu. Habaib ini dari dulu dicaci maki, dihina, difitnah saudara, mau dibunuh itu dia dari dulu saudara. Hanya sebagai penutup saya mau sampaikan bahwa gerakan anti Ba'alwi, gerakan anti Habib yang sekarang marak di mana-mana, ini gerakan intelijen hitam saudara. Mereka nggak mau ulama dan kiai bersatu. Mereka nggak mau ulama dan kiai punya pengaruh berakar di tengah masyarakat saudara. Hati-hati, ulama dan habaib saudara di mana-mana punya pesantren, punya majelis taklim, punya mimbar-mimbar dakwah, jutaan orang yang mengikuti mereka, jutaan orang yang memuliakan dan menghormati serta mentaati mereka saudara. Ini bagi kelompok anti-Islam adalah ancaman. Ini bagi kelompok anti-Islam saudara, ini ancaman sangat berbahaya. Mereka nanti nggak bisa bebas untuk ngerampok di negeri kita kalau kiai habaib bersatu bersama umat. Betul? Takbir. Makanya habaib kiai mesti diadu dulu. Nah sekarang umat udah terlanjur percaya sama kiai sama habaib. Oh caranya cabut kepercayaan umat. Bagaimana cara mencabut kepercayaan terhadap kiai? Disebarluaskan berita. Awas, di pondok pesantren banyak kiai mesum, banyak kiai suka menggauli santriwatinya. Fitnah. Ya, kalau ada oknum 1, 2, 3, mereka bukan malaikat saudara, tapi memfitnah pondok pesantren tempat misum biadab. Tujuannya apa? Supaya orang gak ke pesantren, supaya orang gak percaya sama kiai. Ah kiai apa? Tuh kiai di sana mesum. Ah kiai apa? Tuh kiai di sana berbuat maksiat. Ah kiai apa? Dia pengen cabut kepercayaan umat kepada kiai saudara. Begitu juga kepada habaib. Bagaimana supaya umat nggak percaya lagi sama habaib? Gampang, cabut saja kepercayaan umat bahwa habaib itu semua palsu, bukan turunan Nabi. Cabut, bilang saja habaib itu semua palsu, bukan turunan Nabi. Kalau umat percaya, maka habaib akan ditinggal oleh umat. Selesai. Masya Allah, jahat tidak? Saya tanya, jahat tidak? Nah, ini politik begini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bersatu dengan ulama, siap bersatu dengan kiai, siap bersatu dengan ajengan, siap bersatu dengan habaib. Takbir. Nah, tapi nggak usah khawatir. Saya kemarin ke Hall Gresik, lautan manusia saudara. Ternyata habaib masih makin dihina, acara hallnya makin membludak yang datang. Betul? Betul? Termasuk ini hari di sini. Saudara, di sini tadi dari depan memasuk ke dalam aja setengah mati. Untung paru-paru gua 4.
Satu kempes masih ada 3. Lu sih mendesek-desekan lagi lu. Orang Habib jalan kasih jalan, betul? Betul? Ini untung Habib Agil gantungnya 3. Tadi repot juga jagain saya. Ternyata di sini kita lihat habaib makin difitnah, makin dihina, umat makin berduyun-duyun datang menunjukkan cintanya kepada habaib. Betul? Betul? Makanya saya ajak, pokoknya ada hol-hol kiai-kiai, hol ajangan-ajangan, hol habaib-habaib, penuhi saudara. Karena kalau ini penuh, habaib ulama tidak bisa diadu, maka gerombolan-gerombolan tadi mereka akan meriang, mereka akan mati berdiri, mereka akan mati dalam kehinaan, mereka orang-orang yang mati saudara dalam kehinaan dari dunia sampai ke akhirat. Na'udzubillah min. Begitu saya tanya sekali lagi sebelum saya tutup ini semuanya, siap bersatu? Siap berjuang? Siap bersama? Cinta tidak kepada kiai, cinta tidak kepada ajengan, cinta tidak kepada habaib, cinta tidak kepada ba'alwi. Takbir. Jadi kalau Imam Ubaidillah Ibnul Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dibilang nasabnya palsu, berarti Wali Songo semua palsu. Kurang ajar nih mereka nih. Berarti ba'alwi habaib di Indonesia semua palsu saudara. Berarti imam-imam besar, para ulama aulia ribuan jumlahnya saudara. Dari keluarga besar Al-Aidrus, dari keluarga besar bin Syahab, dari keluarga besar Al-Attas, dari keluarga besar Al-Habsyi, dari keluarga besar Al-Jufri, dari keluarga besar bin Smith, dari keluarga besar macam-macam, ribuan ulama, ribuan aulia. Berarti mereka semua nasabnya palsu, mereka semua bohong. Hati-hati saudara. Habaib berpegang teguh kepada hadis Nabi. Yang pertama, man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang tidak menisbahkan silsilahnya kepada ayahnya, dia mal'un. Makanya kasih tahu tuh, bin Sarman suruh bin Sarman, jangan dirubah. Bapaknya Sarman, bapaknya Sarman. Cuman saya nggak tahu perkawinan Sarman sama ibunya apakah dikisahkan dalam kitab yang sejaman. Saya nggak paham tuh. Nah kalau belum dicatat, buru-buru dicatat, buru-buru dicatat. Catat, ente punya kakek, ente punya kakeknya lagi catat. Periksa, ada gak kitab sejaman yang nyatet itu semua? Ya kalau nggak ada kitab sejaman, yang buku nikah lah, buku nikah. Anggap buku nikah kitab sejaman juga, betul? 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 Lu paham gak sih gua ngomong? Paham? Ngerti? Nah, jadi saudara, saya mau ajak semua, yuk kita bersatu jaga. Sebab kalau dikatakan nasab ba'alwi ini semua palsu, itu imam-imam besar yang kita sebut termasuk ratib yang kita baca. Sahibul ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibul ratibul Haddad Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Berarti palsu semua saudara. Bukan itu saja saudara, supaya anda tahu ulama-ulama Indonesia saudara, ulama-ulama Indonesia banyak yang berguru kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di kota Mekah saudara. Wa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan guru-gurunya banyak dari kaum Ba'alwi saudara. Jadi hati-hati kalau kita ingin menyerang nasab Ba'alwi, berarti guru-guru kita, kakek guru kita, sanad ilmunya yang nyambung ke Ba'alwi semuanya menjadi nasab yang jelek saudara. Jadi ini bukan soal nasab darah saja, ada juga penisbahan ilmu, ada sanad nasab, ada sanad ilmu saudara. Ulama-ulama Jakartanya itu banyak dulu belajar sama Habib Utsman bin Yahya. Nah kalau Habib Utsman bin Yahya sekarang difitnah antek penjajah, Habib Utsman bin Yahya difitnah Habib palsu. Artinya ulama-ulama Jakarta dan sekitarnya yang baca kitab sifat 20, yang mengajarkan sifat 20, yang guru-gurunya belajar Habib Utsman, sanad ilmunya sanad antek penjajah, kurang ajar. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah saya tanya sekarang, kalau itu serangan begitu bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Nah, saya minta kepada para habaib yang duduk di DPR RI, yang duduk di DPD RI, kalian jangan diam, panggil itu Kapolri,
Panggil itu Kapolri, tanyakan, kenapa laporan kami ke Mabes Polri ditolak? Kita sudah lapor, saudara. Semua begal nasab kita laporkan. Saya bentuk tim pengacara, saya bentuk Muhyiddin dan Mbak Alwi menjadi pelapor. Saudara, semua kita laporkan, tapi ditolak oleh Mabes Polri. Maka itu saya minta, hei para habaib yang ada di DPR RI, yang ada di DPD RI, panggil Kapolrinya, panggil. Kenapa para begal nasab yang menghina Mbak Alwi, menghina kiai, menghina ulama, bahkan mengancam mau sweeping Mbak Alwi, ya saudara? Kenapa laporan kami ditolak? Kenapa tidak diproses hukum? Apa mereka kalian bayar? Apa mereka itu justru dibentuk oleh kalian? Tanya. Kira-kira jelas tidak? Makanya lu rekam, kalau nggak jadi rekam lagi lah. Sampein ini rekaman, saudara, kepada para anggota DPR. Sayang Habib Agil nggak di DPR RI. Kalau Habib Agil di DPR RI, Habib Agil yang sudah teriak ini, saudara. Saya ingat betul, dulu ada peristiwa di 2016-17, saudara. Saya mau dibunuh oleh ormas gerombolan gembel, saudara. Dulu kalau nggak salah namanya GMBI itu. Saya lagi makan sama istri di sebuah restoran di Bandung. Dia siapkan pasukan untuk menyerbu restoran tersebut, saudara. Subhanallah, hanya selang beberapa detik istri saya ngajak pulang, beb pulang yuk, kayaknya rasa nggak enak nih. Ya sudah, ayo kita pulang. Naik mobil semua. Begitu sudah naik ke mobil, ada satu laskar ketinggalan. Kita berangkat semua, saudara. Baru berangkat beberapa detik, ratusan orang datang, bawa parang, bawa golok, bawa segala macam senjata tajam, bawa besi, bawa kayu. Babak belur laskar yang dihajar, saudara. Patah tangannya, babak belur, saudara. Habib Agil waktu itu masih anggota DPRD, ngamuk besar, saudara. Protes sama Kapolda, protes sama Kapolres, saudara. Kenapa itu terjadi? Karena gara-gara kejadian itu umat marah. Di mana-mana di Jawa Barat kantor GMBI dibakar-bakarin sama umat, saudara. Termasuk di Ciampea. Dengar dulu kabarnya? Dengar tidak? Di Ciampea kiai-kiai marah, santri turun, dihancurin itu semua kantor preman-preman tersebut, saudara. Santri kiai yang ngancurin kantor preman ditangkap polisi. Saudara, yang mau bunuh saya dan keluarga dibiarkan. Unyil. Saya tanya, penegakan hukumnya kacau tidak? Kacau tidak? Habib Agil turun saat itu, saudara. Habib Agil turun untuk menyelamatkan semua, yaitu santri-santri kiai se-Jawa Barat, agar tidak disentuh oleh siapapun. Bahkan beliau berani menantang, saudara. Kalau santri-santri kiai terus dikejar, maka jangan salahkan saya yang akan minta kepada Habib Rizik, kerahkan itu semua laskar, serbu mereka di mana saja berada, saudara. Takbir. Jadi perjuangan Habib Agil real. Nah, mudah-mudahan besok bisa di DPR RI supaya suaranya lebih kencang. Amin ya Rabbal. Kira-kira jelas gak? Jadi jangan nanti ada nanya, Habib kok nggak dilaporin? Siapa bilang nggak dilaporin? Kita udah lapor, saudara. Saya kumpulin itu laporan yang nggak diterima, saudara. Saya laporin, setiap ada kejadian kita laporin kok. Udah gitu pakai ngancam, ngajak masyarakat. Ini ajakan udah berbahaya, melanggar hukum, mestinya ditangkap, saudara, oleh Polri tanpa perlu ada pengaduan, saudara. Diancam, ayo masyarakat, kita sweeping itu yang namanya Pak Alwi, sweeping itu orang-orang Arab Yaman, sweeping itu habaib. Kurang ajar, dia ngajak masyarakat untuk mensweeping habaib. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Saya sudah tantang di mana-mana mereka. Saya kemarin ke Jawa Timur, saya mau ke Jawa Tengah, besok saya mau keliling Jawa Barat. Ayo lu sweeping gua, di mana lu sweeping gua? Di mana lu sweeping gua? Ayo sweeping, jangan ngomong doang, jangan omon-omon doang. Lu tahu omon-omon? Jangan ngebacot doang, jangan. Kalau berani ayo sweeping. Mereka ngancam,
kita akan siapkan pasukan berani mati. Ye, gue siapin pasukan berani matiin. Kok ketawa lu? Ada pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kesian nggak? Kesian nggak? Nah, kita bikin pasukan berani matiin. Pasukan berani mati, matiin. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya semua di sini nih, siap bagi jadi pasukan berani matiin? Siap jadi pasukan kiai? Siap jadi pasukan habaib? Siap jadi pasukan ba'alwe? Siap usir para begah nasab? Siap usir para pengadu domba umat? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, baiklah ya kawan, setelah panjang lebar pengos-ngosan, ini paru-paru sisa 2 nih. Udah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan berkah ya kawan. Semua bisa paham. Siap bersatu, siap berjuang, dan ada kabar gembira saudara. Itu yang kemarin pada ngerjain habaib, pada ngerjain kiai, pada ngerjain pejuang Islam saudara. Sekarang dia media lagi pada berantem. Dia media lagi pada setan berantem. Kalau setan berantem, lu jangan pisahin. Kalau lu pisahin, lu jadi setan. Kira-kira jelas gak? Adu domba hukumnya haram. Adu manusia haram. Adu setan wajib. Makanya kalau setan lagi berantem, lu jangan sok jadi pahlawan. Jangan. Kira-kira jelas gak? Setan sama setan lagi berantem, lu komporin lagi. Nah, gelar tikar, sediain kopi, ngopi, makan roti, nonton. Setuju tidak? Nah, ada yang nanya, Beb, ini karomahnya siapa? Jawabnya, ini karamatul muslimin, saudara. Bagaimana tidak? Umat Islam di mana-mana pada baca sholawat ashirin, saudara. Di masjid, di pesantren, di majelis taklim, di mimbar-mimbar, di tablik-tablik, mereka mana-mana baca sholawat ashirin zalimin. Diterima oleh Allah saudara. Zalim lagi pada berantem. Zalim lagi pada main buka-bukaan rahasia. Zalim lagi main jorok-jorokan. Nah, kita bagaimana? Tambahin, jorokin semuanya. Setuju gak? Berarti doa umat diterima tidak? Bagus tidak? Bersyukur tidak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin. Semua Allahumma sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Angkat tangan semua. Wa asghilil min bainihim salimin. Asghir zalimin bizzalimin. Wa ala alihi wa Akhrijna ya Rabb min bainihim. ajma'in. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala دينا يا محمد وأشقي للظالمين بالظالمين. Semuanya angkat tangan. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 3 kali, sekali lagi. Allahumma salli ala dina Muhammad wa ashghil ya Jabbar ya Qahhar ya Muntaqim. Allahumma salli ala sayyidina
محمد وأشقي للظالمين بالظالمين. Angkat tangan. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم أمتنا على الإيمان، اللهم أمتنا على الإحسان، اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم أمتنا على قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث وندخل الجنة إن شاء الله تعالى من الآمنين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa doakan seluruh putra putri dari Sohibul Hol. Dari putra putri Habib Salim bin Habib Umar bin Muhammad Al-Attas. Saudara doakan. Ada Habib Agil, ada Habib Muhammad, ada Habib Muhsin, ada Syarifah Rugaya, ada Syarifah Sofia. Saudara ada anak menantunya, ada cucu-cucunya. Doakan agar semua diberikan oleh Allah panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat. Begitu juga semua yang hadir di sini. Bismillahil Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Sekian, hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664.
Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin.